Perkenalkan, nama saya Winda Lestari Semeang, salah satu mahasiswi Akademi Keperawatan AKBP Banigi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu asam urat. Apa itu asam urat? Penyakit asam urat atau GOUT adalah sejenis penyakit sendi yang terjadi akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah. Pada kondisi normal, asam urat larut dalam darah dan keluar melalui urin. Nilai normal kadar asam urat yaitu pada pria 3,4 sampai 7 mg per del. Pada wanita 2,4 sampai 5,7 mg per del. Faktor risiko penyakit asam urat. Apa saja sih faktor risiko pada penyakit asam urat? Yang pertama, memiliki keluarga yang mengidap asam urat. Lalu baru saja mengalami cedera atau pembedahan, sering mengkonsumsi makanan dengan kandungan purin tinggi, seperti daging merah, jeroan hewan, beberapa jenis hidangan laut, misalnya seperti teri, sarden, kerang, dan atau ikan tuna. Lalu sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi gula. Sering mengkonsumsi minuman beralkohol yang tinggi gula. Kerap menggunakan obat dan beberapa obat kemoterapi. Memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, gangguan sindrom metabolik, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit tiroid, kolesterol tinggi, leukemia, anemia, sleep apnea, hipertensi, dan obesitas. Penyebab penyakit asam urat. Yang pertama dari faktor keturunan. Mengkonsumsi makanan tinggi purin, konsumsi kafein dan alkohol, obesitas atau kegemukan, gangguan pengeluaran asam urat di ginjal, stres dan hipertensi, kelelahan dan cedera sendi, lalu ada risiko tinggi di atas usia 40 tahun. Gejala dari penyakit asam urat yaitu sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari. Nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam dan disertai nyeri hebat, pembekakan, rasa panas, serta muncul warna kemerahan pada sendi. Saat gejala mereda dan bengkak pun mengempis, kulit di sekitar sendi yang terkena akan tampak bersisik, terkelupas, dan terasa gatal. Meski gejala penyakit ini bisa mereda dengan sendirinya, harus tetap dilakukan pengobatan untuk mencegah risiko kambuh dengan tingkat gejala yang meningkat. Lalu untuk pencegahan dari penyakit asam urat, yaitu menghindari makanan yang mengandung zat purin tinggi, seperti tadi daging-dagingan, berbanyak minum air putih, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, minum kopi secukupnya saja, mengkonsumsi buah yang memiliki antioksidan tinggi, menghindari obesitas, rutin berolahraga. Selamat sore, Pung. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Pung? Sehat. Sehat. Ya begini ya, Pung. Jadi pada siang ini saya akan mengedukasi Opung tentang diet rendah purin pada asam urat. Jadi diet rendah pada purin asam urat. Apa itu purin? Purin adalah protein yang termasuk dalam golongan nukleoprotein. Hasil metabolisme purin adalah asam urat. Peningkatan kadar asam urat yang berlebihan dalam darah dapat menyebabkan penimbunan asam urat pada sendi-sendi tangan atau kaki. Apa sih diet rendah purin itu? Diet rendah purin adalah diet yang dilakukan untuk meminimalkan jumlah purin dalam tubuh dan mengurangi jumlah asam urat dalam darah. Ketika kadar asam urat melebihi jumlah yang dapat diproses dalam tubuh, maka asam tersebut akan membentuk kristal dalam darah yang bisa menyebabkan GOUT. Jadi tujuan dari diet purin yang pertama yaitu menurunkan kadar asam urat dalam darah dan kadar asam urat dalam urin dengan cara memberikan makanan rendah purin. Yang kedua, menurunkan berat badan secara perlahan untuk memperlancar pengeluaran asam urat. Yang ketiga, mencegah timbulnya komplikasi seperti gagal ginjal, hipertensi, dan stroke. Bahan makanan apa saja sih yang mengandung banyak purin? Bahan makanan yang berkadar purin tinggi yaitu antara 150 sampai 150 mg per 100 gram. Bahan makanan seperti hati, ginjal, jantung, limfa, paru, otak, sarden, kaldu daging, dan ragi. Itu memiliki kadar purin yang paling tinggi. Lalu, bahan makanan yang berkadar purin sekitar
50-150 mg purin, yaitu seperti daging ikan, kerang, kacang-kacangan, kacang buncis, bunga kol, bayam, asparagus, dan jamur. Jenis diet dan indikasi pemberian. Diet pada asam urat diberikan kepada pasien dengan kadar asam urat yaitu yang pertama ada diet rendah purin 1 yaitu 1.500 kekal, diet rendah purin 2 1.700 kekal. Pengaturan bahan makan. Ini menjadi ada 3 kelompok ya, Bu. Yang kelompok pertama yaitu kandungan purin tinggi. Ini yang harus dihindari. Seperti otak, hati, jantung, ginjal, jeroan, ekstrak daging atau kaldu, bebek, ikan sarden, marakel, remis, dan kerang-kerangan. Lalu yang kelompok 2, kandungan purin sedang atau yang perlu dibatasi saja. Opung bisa mengkonsumsi namun harus tetap dalam batas normal. Untuk daging, ikan atau unggas maksimal 50-75 gram, 1-1,5 potong saja sehari. Untuk sayuran, 1 mangkuk atau 100 gram sayuran sehari. Seperti daging sapi dan ikan, ayam, udang, kacang kering, dan hasil olahan seperti tahu dan tempe, bayam, daun singkong, kangkung, kembang kol, daun dan biji melinjo. Lalu kelompok 3 yaitu kandungan purin rendah atau yang perlu diabaikan. Seperti nasi, ubi, singkong, jagung, roti, mie, tepung beras, kue kering, susu, keju, telur, minyak, gula, sayuran, dan buah-buahan. Sayur-sayuran itu yang kita nggak bisa makan itu. Sayur-sayuran. Ya. Ini seperti daun bayam, daun singkong. Iya. Gitu. Nggak bisa dimakan. Apa bisa? Ini bisa dimakan tapi harus dibatasi. Iya. Seperti kan 100 gram sayuran sehari seperti itu. Opung bisa mengkonsumsi tapi tetap dalam batas normal. Iya, dibatasi. Kacang-kacangan pun bisa. Kacang-kacangan bisa iya, tapi dibatasi. Kacang pun nggak bisa. Satu biji pun kita makan terus langsung kan dia. Oh, berarti kalau seperti itu opung harus menghindari kacang-kacangan. Iya, lebih baik opung menghindari. Jadi kalau ada pertanyaan lain ya, Opung? Iya. Kalau ini pun kan ini sih. Semua ini otak, hati, jantung, ginjal ini kesukaanku. Tapi ini bisa kita makan tapi sedikit gitu. Sebenarnya kalau yang ini kan yang mengandung purin tinggi deh kan, Pung. Jadi kayak kalau opung konsumsi itu bisa beresiko menyebabkan nyeri pada opung. Kebanyakan jika dihindari. Apalagi bebek sering aku beli bebek tusuk-tusukan, itu kan nggak bisa ya. Jadi biasanya kalau opung ketika nyeri, apa yang opung lakukan untuk menangani nyeri opung? Cuma apa itu? Untuk balsam galiga itu. Mengoleskan balsam? Jadi nggak pernah aku kompres. Nggak pernah kompres. Jadi begini, Pung, saya sedikit mengedukasi. Mungkin jika terasa nyeri, opung bisa mengkompres kaki opung dengan air hangat atau rendaman air jahe ataupun menggunakan jahe. Jadi seperti penggunaan jahe sendiri ini, opung bisa menumbuk jahe, lalu opung letakkan pada nyeri sendi opung, lalu opung bungkus dengan kain. Seperti itu, Pung. Baiklah, Opung, terima kasih untuk waktu dan atas kerjasamanya yang telah opung luangkan buat saya. Terima kasih.